Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat jumpa kembali di channel Suara Tanaman. Seperti biasa di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 November ya 2023. Ini detik-detik menjelang pergantian tahun ya, dari 2023 menjadi 2024. Dan tentunya apa yang mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita plankan atau rencanakan di tahun ini, mudah-mudahan terimplementasi semuanya atau terlaksana. Dan siap-siap mungkin di hari ini yang di kantor ya, semuanya sudah mulai mapping untuk 2024. Strateginya bagaimana ya, kalau pebisnis bagaimana cara meningkatkan income-nya di tahun depan, kemudian bagaimana cara solving problem komplain-komplain yang masuk ya ke layanan kita, dan begitu pun dengan di kantor. Biasanya di akhir tahun seperti ini kita buat report tahunan, kemudian ada budgeting for plan di next year atau di tahun depan ya, seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini hari Jumat berkah insyaallah ya. Di pagi hari ini yang luar biasa segar sekali. Saya kebetulan barusan sampai dari jogging, dan di hari Jumat ini luar biasa, sudah lama gak olahraga jadi terasa berat ya. Nah ini dia, karena memang apapun itu harus dibiasakan ya. Oke, kali ini seperti biasa kita ngobrol sama yang namanya tamu lama tapi kembali datang, karena bagi saya dia merupakan aglonema pink sunset paling cantik ya, unik lah gitu kan, dengan ciri khas daunnya yang seperti ini. Dan daunnya itu dia ada guratan-guratan pinknya di tengah-tengah seperti duri ikan lah ya, seperti itu, dan ditambah dengan warna hijau seperti biasa, hijau daun ya. Nah ini ada kucing, sorry. Oke. Seperti biasa ya teman-teman semuanya, kita ngobrol di pagi hari ini tentang kehidupan kita semua ya, yang mana kita hidup pasti punya masalah ya, punya punya problem ya kan, baik kalau di kantor pasti dengan teman kantor, bos kita, atau mungkin ya kompetitor ya. Kalau di rumah ya kita bisa bermasalah dengan lingkungan sekitar, tetangga, atau mungkin di internal keluarga kita bisa bermasalah dengan saudara kita, pasangan kita ya, atau anything lah. Jadi sebenarnya semua ketika kita hidup pasti akan dihinggapi yang namanya masalah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi di akhir tahun ini tentunya banyak yang sudah terlewati ya, momen-momen ya, event atau kegiatan, atau mungkin kenangan-kenangan yang sudah terlewati di tahun 2023 ini, dimana mungkin ada planning di tahun 2023 yang tidak tersampaikan atau kesampaian ya, dalam bahasa ya, ini mah keseharian kita, kesampaian apa sih ini kan yang jadi target yang belum kesampaian di tahun 2023 ini. Mungkin bisa masuk ya, bisa share di di kolom komentar ya, seperti itu. Nah oleh karena itu apa yang menjadi sesuatu yang belum tersampaikan, mudah-mudahan saya doakan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, di tahun 2024 bisa kesampaian ya, apapun itu hajatnya, misalkan mau nikah atau juga mau bangun cabang baru ya kan, atau juga dengan ya anything lah ya, segala sesuatu yang belum kecapean di 2023 itu, mudah-mudahan di 2024 bisa ada solusinya, seperti itu ya. Ya kalau saya pribadi sih di 2023 ini ya belum banyak sih yang belum kesampaian ya, terutama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena saya kira terutama laki-laki ya, sampai kepala rumah tangga, mungkin
banyak hal yang harus kita optimalkan ya, terutama menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta soleh untuk membimbing istri ya, keluarga. Itu tugas utama kita sebagai seorang suami. Bagaimana cara memanage rumah tangga kita, bagaimana cara membangun rumah tangga kita ya berlandasan dengan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Nah, apakah sudah ideal dengan apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam ya, terutama bagi kami, kita berbicara masalah agama Islam. Mungkin bagi teman-teman yang beragama non Islam sebenarnya sih konsepnya hampir sama, tapi ya di dalam setiap agama mungkin punya prosedur masing-masing. Nah, di agama Islam ini terutama sebagai seorang suami itu ada semacam tanggung jawab ya yang besar, karena memang ketika kita sudah menikah dengan pasangan kita membawa dari seorang anak dari keluarga ya, mertua kita kan juga untuk dididik, untuk membuat impian cita-cita barang ya, dan membuat keluarga sakinah mawaddah dan warahmah seperti itu kan. Nah, kadang sebagai seorang suami, saya pribadi pun masih tahap terus belajar menjadi ayah yang baik, menjadi papi yang baik, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, dan menjadi suami yang baik juga. Dan tidak hanya baik, bertanggung jawab itu perlu juga. Dan tentunya selama menikah pasti banyak cobaan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin yang sudah menikah, mungkin di awal-awal tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masalahnya masih little lah. Tapi ketika sudah beranjak 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan, atau mungkin yang udah puluhan tahun ya, udah mungkin di sini sudah ada yang senior yang menonton acara Suara Terang Channel ini, itu saya sangat luar biasa salut sama senior karena memang ternyata membangun rumah tangga itu diperlukan keilmuan yang cukup gitu kan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, karena sebagai seorang nahkoda ya, suami itu nahkoda, kita harus bertanggung jawab semuanya, baik dari awak kapal, baik dari kapalnya sendiri, dan semuanya yang berada pada kapal tersebut gitu kan. Karena di depannya itu banyak ombak yang besar, ada badai, ada ya macam-macam. Jadi seyogianya kita sebagai suami harus bisa membawa kapal kita menuju ke pulau yang dituju seperti itu ya. Karena kan hidup ini kan ada tujuannya, bukan hanya hidup aja ya, tapi kan kita tujuannya kembali kepada Allah semuanya kan, seperti itu. Dan itulah hari yang dimana kita sebagai seorang suami ini, pemimpin nih ya, akan ditanya bagaimana kita cara mendidik istri kita, mendidik anak kita, memanage keluarga kita ya kan, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Islam dan seterusnya. Nah, ini juga bagi para suami ya, kaum laki-laki terutama, yaitu jadi memang pertanyaannya seputar itu, pertanggungjawaban terhadap apa yang kita sudah lakukan di dunia. Sebagai seorang suami, sudah pernah ngajarin ngaji belum sama anaknya, ngajarin sholat belum, ngajarin yang yang sifatnya itu keilmuan agama, basic mereka terhadap keagamaan seperti itu. Sama ya, intinya sih setiap orang atau setiap manusia, terutama orang tua, ingin mendidik anaknya yang terbaik kan. Tidak heran kita kadang menyekolahkan anak-anak kita sekolah yang baik, yang bagus ya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya anak-anak kita tuh jadi lebih baik lagi kan secara keilmuannya, sehingga diharapkan secara attitude, kemudian juga keilmuannya itu lebih baik dari ayah bundanya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya menjadi orang tua itu memang gak ada kuliahnya, tapi kita harus belajar setiap hari. Jadi dibilang mudah juga enggak, dibilang tidak mudah juga enggak, karena ada tuntunannya. Jadi sebenarnya kita harus terus menggali informasi, belajar, karena kan belajar jadi seorang orang tua itu kan ya memang harus
harus intens gitu kan, nggak sama, walaupun mungkin kita kerja ya kan, kerja terus kita punya gaji besar ya kan, gaji besar kemudian kita kasih fasilitas anak-anak kita, istri kita, itu sebenarnya belum selesai sih gitu. Karena biasanya ada masalah baru dari situ. Jadi bukan hanya saja kita sebagai suami itu memberikan nafkah saja, tapi memang yang lain-lain pun harus kita cross check juga ya kan. Misalkan kita sudah kasih nafkah ya sama istri ya kan, kita juga harus cross check juga bagaimana keadaan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, seperti itu. Jadi jangan terlalu sibuk di luar sana namun keluarga kita terbengkalai. Nah itu yang jadi permasalahan juga ya gitu. Jadi bukan saja uang dan uang, tapi juga perhatian juga harus kita berikan kepada keluarga kita, seperti itu. Mungkin di luar sana yang ada yang udahlah, udah kasih uang aja selesai kan gitu kan, tapi ternyata ya bukan itu masalahnya, ada lagi selain itu. Begitupun juga kebalikan, kalau nggak ngasih nafkah juga sama juga bermasalah juga kan gitu kan. Jadi memang harus balance. Jadi ya itulah bagaimana cara menjadikan kita sebagai orang tua itu Al-Quran dan Al-Hadis ya sudah memberikan tuntunan sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana, nanti detailnya sih banyak lah ya, ceramah-ceramah Ustadz yang di YouTube atau di mana tentang membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu bagaimana. Nah itu juga perlu keilmuan ya. Kalau saya sih sharing, saya juga masih belajar dan masih belajar menjadi suami yang baik, ayah yang baik, papi yang baik gitu kan bagi anak-anak, seperti itu ya. Baik, jadi Pink Sunset hari ini di tanggal 29 Desember 2023 ini berbicara tentang masalah itu pasti akan selalu ada dimanapun kita berada. Sepanjang kita masih hidup itu masalah selalu akan ada. Nah, masalah jangan ditinggalkan, tetapi masalah harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Tentunya perbanyak ilmu, tentunya perbanyak semua keilmuan kita, baik disiplin ilmu yang biasa kita pakai di bangku kuliah, bangku sekolah, atau mungkin dia belajar dari alam seperti. Jadi sebenarnya belajar itu kan tidak harus formal, non formal juga ada. Begitupun untuk menghadapi masalah misalkan di kantor, ya udah dikerjakan, dicari solusinya. Masalah di keluarga, coba diskusikan bareng-bareng apa masalahnya, terus seperti apa. Insya Allah sih kalau orang sudah ingin memecahkan melalui diskusi ya, pertukaran pemikiran, insya Allah nanti ada jalan seperti itu. Karena derajat manusia itu ya kita punya akal gitu. Segala sesuatu itu insya Allah kalah dengan diskusi dan dialog, tidak harus dengan kekerasan ya, karena kekerasan akan menimbulkan masalah baru seperti itu. Baik, terima kasih buat semuanya. Pink Sunset di sini dan saya Pink Sunset sudah menemani ngobrol kita ya tentang dimanapun kita berada pasti punya masalah. Tentunya kita ketemu masalah jangan lari, tapi kita hadapi. Baik, terima kasih buat semuanya Bapak Ibu. Besok kita akan jumpa lagi dengan agronom yang lain ya, bintang tanaman kita. Hari ini sudah saja dengan Pink Sunsetnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Pink Sunset.